diseksa. Maka dari itu pun Nabi. Tapi semakin ampun seorang seksa dengan pula dua kaki gitu. Jadi kapan ampun di dua kaki batu Rasulullah. Orang yang seperti kuburan kita sama seksa. Sahabat Rasulullah ada tak sahabat sahabat hadir ya sahabat tidak sandingan orang lihat belum apa saja ada bulan kencuk hikmah mengitangi ibadat Allah Ta'ala maka orang tak sekali seksa berikut bulan apa sesaat Rasulullah termasuk mengitangi ibadat ajunan bisa diseksa dari kuburan ingki tinggal kebunan Rasulullah SAW ketika rata-rata bapak semakin bulan necem saya abasa ingki bila bisik kita ngoda abasa sehari bulan necem ada bulan abasa ketong kalau hari ngilayan bulan necem abasa sehari bulan Sya'ban pada bulan abasa ketong atas hari kita berlain bulan Sya'ban abasa sehari bulan Ramadan pada bulan abasa seribu hari kita berlain bulan Ramadan para hadirin, para pemirsa, saya sami-sami pada abasa niat hormat dan bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah malam makin sangat luar biasa. Selain kita sama-sama mengaji as-salawat arang-sarang mau simtud duror saya pimpin sarang Habib Mahdi juga dihadiri oleh guru kita Sayyidil Walid Kiai Haji Nasir Abdul Majid Abdi Nabi Ajunan arang sarang ngaji juga arang sarang ngaji sarang Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi juga paling istimewa juga terakhir kita kerabuan Durriyah dari Habib Saleh Tanggul beliau Al-Habib Muhammad bin Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid sebadanang sebelah kanan abdina kadito beliau diurun keluar dari Pontugan badanang erubat Tarim Yaman beliau juga apareng mau itu apareng nasihat meskipun jak sekejap alhamdulillah ekrabuin masyayikh ekrabuin habaib ekrabuin para guru malar moga jadi tambahan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu sesami mulia pada zaman sahabat
dan tabi'in. Ada beberapa kali peperangan gak itu sering berdekendalan. Ada beberapa nama peperangan saya sangat banyak, tapi Rasulullah akan wafat pada saat itu. Tatkala kejadian setelah masanya Ali bin Abi Thalib, peperangan yang terjadi pada masa tabi'in, pada masa tabi'in, kemudian para pimpinan perang kemudian meriksa nih, siapa sahabat saya pernah nyapok kejaman baginda Nabi Muhammad SAW, siapa toron baginda Nabi Muhammad SAW, siapa kompoyan Nabi Muhammad SAW, ayo entare baginda rumah masalah peperangan beliau mak berdekendala mak ipakala melolobi orang kafir, ayo baginda mentain doa. Akhir ketika minta doa, salah satu komandan perang pertempuran pada saat itu nyakis dah habaib, nyakis dah duriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paringin lancar, paringin cepat. Malammu kehadiran beliau berdua sebenarnya enggak di tempat. Beliau min duriyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab jadi lantaran kerumpamaan hadiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita yang malam mangken. Di tengah-tengah kau lebih ajudan saja yang malam mangken nang majlis kak di majlis insyaallah penuh barokah saja nah malam mungkin kita sama era Rabu Nasrani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu sesami mulia nireng kita ikuti bersama pemausan Maulid Situturar, kemudian lanjut sarang tausiah ujabu pemausan kitab juga. Pertama pemausan sholawat Maulid Situturar dibekalikan sareng beliau Habib Mahdi bin Ahmad Al-Jufri, kemudian lanjut tausiah sebekal disampaikan sareng beliau seleran semulja Al-Habib Muhammad bin Haidar bin Ahmad bin Saleh bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Habib. Allahumma shalli ala Muhammad. فتح بنيات مولد وصلى الله على العالم محمد بن بشير النفسي إن الله يجزي من يجزي الجنة وكانت المسلمين وضعيف وقدنا بجاههم وعلمهم ويعد علينا من بركاتهم وأصفارهم وأنوارهم وعلومهم ونعمة بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بتقاد حقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بشخا والوفاة خلاق. يا رب صل على محمد يا رب صل
واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلم وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أسرع الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا.
قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يصيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في سؤوله وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحر في التعقل معانه الجلال انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تتمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في صدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتشديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أعصاها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا شهوة المجد بقربه فتفيعوا ظلال الشرف العصري بوده وحبه ما أكثر الأكوان بنصر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab lebih sedikit daripada yang nggak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi surah li sadri wa sir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini tak lain dan tak bukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah satu-satunya harapan kita kelak yang ada di akhirat. Ketika para nabi semua berkata nafsi nafsi, sekarang semua urusannya sendiri-sendiri. Para nabi semua gak ada yang bisa nolong. Baginda Nabi Muhammad SAW berkata, ana laha, aku yang akan mensyafaati, aku yang akan menolong. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini rutinan pembacaan Ratibul Haddad dan juga sholawat. Ini faedah dari Ratibul Haddad itu sangat luar biasa. Dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syihab, beliau sesepuhnya dulu di zamannya, dia imam yang diajukan, yang dikedepankan di kota Tarim, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Syihab. Beliau berkata, barang siapa yang istiqomah membaca Ratibul Haddad, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dikatakan yang istiqomah, bukan yang cuma seminggu sekali. Kalau hadir rutinan baca rotib, kalau di rumah lihat sinetron, bukan itu yang husnul khatimah. Yang husnul khotimah mau di majelis, mau di rumah, rotibnya dibaca. Bukan cuma kalau ada rutinan hadir baca rotib. Waktunya baca ada yang hihihaha, cekakaan sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Sudah bacanya seminggu sekali, enggak khusyuk. Jangan-jangan enggak husnul khotimah, malah su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadir khusyuk dibaca rotibnya, pulang setiap harinya juga dibaca. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Juga rutinan pembacaan sholawat. Nah, ini sholawat faedahnya juga besar. Salah satu ibadah yang gak mungkin ditolak oleh Allah itu sholawat. Mau bacanya sambil sombong, mau bacanya sambil riak, mau bacanya dengan cara apapun, dengan niat apapun, sholawatnya diterima. Dikatakan barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, Allah akan membalas sholawat tersebut 10 kali. Satu balasannya 10. Ini Al-Fakir, saya pernah berziarah di kota Sewun. Kota Sewun ini kota Al-Habib Ali Al-Habsyi yang barusan kita baca maulidnya. Beliau berada di kota Sewun, Yaman sana. Ketika Al-Fakir ziarah ke kota tersebut, Al-Fakir pergi ke Al-Habib Hussein Assegaf. Beliau sesepuhnya kota Sewun. Al-Fakir berada di sana, nyampe di sana maghrib, diajak baca-baca wirid, rotiban sama beliau. Habis baca wirid, baca sholawat, baca burdah, beliau berkata,
ini sholawat ini luar biasa, dagangan paling enak. Kenapa? Karena modalnya 1, untungnya 10. Kata beliau, kalau kita ini sholawatnya 1 kali sama Allah dibalas 1, itu sudah cukup. Kita mendapat 1 sholawat dari Allah itu sudah cukup. Tapi lihat Allah membalasnya 10 kali. Mudah-mudahan pahalanya nyampe ke kita, ke anak-anak kita, ke orang tua kita, ke tetangga kita, ke semua orang yang ada di sekeliling kita. Amin ya rabbal alamin. Pernah Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj, Nabi naik ke atas. Nabi SAW ketika perjalanan bertemu 1 malaikat. Jadi ketika jalan Nabi ini ketemu malaikat. Malaikat ini besar banget, gede malaikatnya. Malaikat tersebut memiliki tangan banyak sekali. Jadi 1 malaikat ini besar, tangannya banyak. Setiap tangan memiliki jari-jari yang banyak. Jadi jarinya ini ada banyak. Nabi SAW heran, takjub. Nabi SAW ini takjub sama malaikat ini. Seraya Nabi berkata, wahai malaikat, kamu ini luar biasa. Tangannya ada banyak, udah besar, tangannya banyak, jari-jarinya ada banyak. Hebat kamu ini, pasti matematikamu ini hebat. Hitungan-hitunganmu ini hebat. Pasti kamu bisa ngitung apapun, kata Nabi. Malaikat tersebut, iya, wahai Rasulullah SAW, betul. Aku ini jago hitung-hitungan. Aku dapat menghitung apapun. Aku dapat menghitung pasir yang ada di padang pasir. Aku dapat menghitung jumlah rintik-rintik hujan yang turun. Aku dapat menghitung daun-daun yang berguguran. Semua dapat aku hitung. Kecuali 1, ada yang nggak bisa aku hitung, kata malaikat ini. Kaget Nabi, masih ada yang nggak bisa kamu hitung. Melebihi butiran pasir, melebihi hujan, melebihi daun-daunan yang turun. Masih ada yang nggak bisa kamu hitung. Iya wahai Nabi, ada yang nggak bisa aku hitung. Apa? Yaitu pahala orang yang bersolawat kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pahala yang kita baca, malaikat gak bisa ngitung. Mudah-mudahan pahala ini banyak, saking banyaknya nyebar ke tetangga kita, ke anak-anak kita, ke keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk makan. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk minum. Kita diciptakan di dunia ini bukan untuk kawin, bukan untuk ketawa hihi haha di dunia ini. Kita di dunia ini punya tugas. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita di dunia ini bukan diciptakan untuk makan, minum, ketawa, tidur, bukan. Kita semua tidak diciptakan untuk itu. Apa tugas kita sebagai manusia? Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan para jin dan aku juga tidak menciptakan para manusia kecuali untuk ibadah. Ini tugas utama kita di dunia, yaitu ibadah. Tapi kok malah kita di dunia ini lebih mementingkan kerja daripada ibadah, lebih mementingkan dunia daripada ibadah.
lebih mementingkan urusan-urusan yang menyenangkan daripada ibadah. Padahal tugas kita semua di dunia ini ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak ada kerjaan lain kecuali ibadah. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala masih memperbolehkan kita untuk makan. Kita boleh untuk minum, boleh tidur, boleh kawin. Diperbolehkan itu semua, tapi malah ibadahnya yang ditinggalkan. Dalam ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah inti, ada ibadah ceperan. Sama kayak kerja. Kalau kerja itu biasanya orang ada kerjaan utama, juga ada kerjaan ceperan. Ibadah juga seperti itu. Ibadah itu ada ibadah utama, juga ada ibadah ceperan. Apa itu ibadah utama? Ibadah utama yaitu yang wajib dilakukan dan juga haram ketika ditinggalkan. Nah, ini ibadah utama kita. Ibadah utama ialah hal-hal yang wajib kita lakukan dan juga hal-hal yang haram jika kita tinggalkan. Ibadah utama yang paling utama daripada ibadah-ibadah yang lain itu ialah sholat. Ibadah sholat. Kita ini sehari diwajibkan sholat 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tapi kita ada yang pilih-pilih. Sehari sholatnya cuma 2 kali, zuhur sama asar. Padahal ketika Isra dan Mi'raj, ini kewajiban sholat ini langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Allah enggak merintahkan malaikat Jibril untuk nyuruh Nabi Muhammad sholat, tapi Allah langsung memanggil Nabi Muhammad agar diajari perintah sholat. Naik Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah. Maka oleh Allah, ya Muhammad, wajib bagimu sholat sehari 50 kali. Bukan 5, tapi 50 kali. Wajib bagi kamu dan umatmu sholat sehari 50 kali. Bayangkan sholat 50 kali. Habis sholat zuhur, kentut, wudhu lagi, sholat lagi. Kentut lagi, wudhu lagi, sholat lagi. 50 kali sehari. Tapi lihat bagaimana cintanya baginda Nabi Muhammad kepada kita. Apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad? Nabi Muhammad minta diskon. Pak, yang ngerokok dimatiin dulu ya. Yang ngerokok ini dimatiin dulu. Jangan sampai kita hadir majelis ini ingin Nabi hadir, ingin Nabi ridho, tapi malah membuat beliau murka. Jadi orang itu yang tahu sikon, situasi dan kondisi. Di rumah rokokan, di majelis masih rokokan. Subhanallah. Jadi di pending dulu, disimpan rokoknya. Lihat kecintaan Nabi Muhammad SAW. Beliau minta diskon. Ya Allah, kesian umatku kalau 50 kali. Kurangi ya Allah. Umatku gak kuat kalau 50 kali. Kurangi. Dikurangi oleh Allah, dikurangi 5. Jadi 45 kali. Ya Allah, masih gak kuat umatku kalau 45. Kurangi lagi. Dikurangi lagi jadi 40. Dikurangi 5 lagi sama Allah. Terus Nabi ini minta pengurangan. Setiap minta dikurangi 5, setiap minta dikurangi 5. Sampai akhirnya kata Allah, sudah ya Muhammad, aku wajibkan bagimu dan aku wajibkan bagi umatmu sehari sholat 5 kali. Ini yang perempuan 1 bulan sekali dapat diskon, gak sholat. Tapi yang laki-laki lebih banyak yang gak sholat daripada perempuan.
Diskonnya lebih banyak yang laki ini. Nggak tahu yang laki keluar darah apa nggak tahu. Coba yang nggak sholat dicek di rumah, mungkin ada darahnya. Sholat ini wajib, jangan ditinggalkan. Sehari cuma 5 kali. Yang aslinya 50 udah dikorting jadi 5, masih dikorting lagi sama kita. Kalau sampean dagang jual 50.000 dibayar 5.000, keket. Tukaran. Carok. Ini sudah dikorting jadi 5 masih ditinggalkan. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Ntar di hari kiamat semua bakal dihisab oleh Allah. Ini semua kita ini bakal ngantri ditanyai satu persatu. Pak Tono ngapain aja di dunia? Oh mabuk, togel, tak sembahyang, neraka. Ini semua kita bakal dihisab. Hisab yang pertama yang bakal ditanya oleh Allah itu sholat. Gimana sholatmu? Oh saya sholat sehari 2 kali. Tepeleng wik malaikat. Oh saya sholat cuma Jumatan seminggu sekali. Carok wik malaikat. Ntar hari kiamat yang pertama kali ditanya itu sholatnya. Fa'in soluhat soluha sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik dinilai, oh Pak Tono sholatnya nggak pernah bolong, tiap hari 5 waktu, ditambahi sholat duha, ditambahi sholat witir. Oh ini Masya Allah. Amal-amal yang lain meskipun sedikit ditolong oleh sholatnya masuk surga. Tapi wa'in fasada sa'iru amalihi. Kalau sholatnya udah rusak, seminggu 2 kali, seminggu sekali, nggak pernah masuk masjid kalau nggak Idul Fitri. Ada banyak, bukan ada banyak. Oh nggak, sholatnya nggak bener, meskipun ngajinya banyak, sodakohnya banyak, sholawatannya banyak, masuk neraka. Coba yang mau masuk neraka angkat tangan. Gak mau tapi gak pernah sholat. Bingung malaikatnya, mau masuk surga dari mana? Jadi tugas kita itu di dunia ibadah. Yang wajib dilakukan sholat. Itu yang pertama. Ini bentar lagi puasa. Mudah-mudahan semua kita nyampe di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini semua bentar lagi puasa Ramadan. Jangan ikut sahur pagi rokokan. Sahurnya banyak, jam 7 ke warung. Jangan buang-buang nasi sahur, sisa tak usah sahur. Sekalian gak usah sahur. Ini kewajiban kita sebagai umat muslim cuma 2 yang harus dilakukan, sholat dan puasa. Kalau nuntut bulan Ramadan, puasa yang genep, yang laki-laki. Yang perempuan dapat diskon seminggu sekali, 1 bulan sekali. Ini yang tahun kemarin belum digodok puasanya, belum dibayar. Bentar lagi Ramadan. Jangan lupa utangnya. Utang sama orang ingat, utang sama Allah lupa. Dibayar puasanya. Jangan sampai masuk Ramadan depan masih punya utang. Mudah-mudahan semua lunas. Amin ya rabbal alamin. Itu 2 hal yang diwajibkan oleh Allah bagi kita, untuk kita semua, sholat dan puasa. Yang diharamkan oleh Allah banyak. Nih yang suka minum-minuman keras, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya jangan. Sholatnya diperbagus, maksiatnya ditinggalkan. Pulang dari sini berhenti minum minuman keras, pulang dari sini berhenti togelan. Percuma, tak pernah kena. Benari togel tak pernah kena. Mandek.
berhenti, uangnya dipakai sedekah, dikasih anaknya, dikasih istrinya. Gak ada ujungnya, ditaruhkan tapi gak pernah menang. Lebih saya menang tiap hari, haram. Saya menang. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap makanan yang kamu makan dari haram, daging yang tumbuh dari barang haram, neraka tempatnya. Itu Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid seperti dikatakan tadi. Beliau kalau doa gak pernah ditolak doanya. Kalau angkat tangan langsung kabul. Pernah Habib Shalih Tanggul itu pernah pergi ke Jakarta. Sampai di Jakarta, beliau ngelihat orang-orang sudah kumpul. Lalu Habib Shalih ini tanya, ini orang-orang kumpul untuk apa? Ngapain orang-orang ini kumpul? Dijawab, Habib, ini orang-orang kumpul mau sholat minta hujan. Di sini sudah lama tidak hujan. Jadi mau sholat istisqa, biar Allah turunkan hujan. Kata Habib Shalih, nggak usah sholat, saya ajak yang doa. Seketika Habib Shalih doa, langsung hujannya turun. Pengen kayak Habib Shalih, sholat, puasa, maulidan rokokan, pengen kayak Habib Shalih. Ketika ditanya, Habib, kamu kok bisa setiap doa langsung kabul, setiap doa langsung kabul? Apa kata Habib Shalih? Malagat syekh birabbi. Aku gak pernah lanyala sama Tuhanku. Aku gak pernah salah. Sholat tak lakukan, puasa tak lakukan, maksiat tak tinggalkan, kata Habib Shalih. Dari mana Allah mau tolak doaku? Kalau sampean punya anak, tiap hari khidmat, tiap hari nurut, Pak minta uang 10.000, oh gak dikasih? Begitu juga Allah, baik sama Allah, tiap hari ibadah, tiap hari ninggalkan maksiat gak pernah dilakukan. Terus minta, ya Allah minta rumah, langsung dikasih rumah. Jangankan 1, 10 dikasih. Ya jangan minta, ya Allah mudah-mudahan togelnya ngena, gak kira ngena. Itu loh kunci Al-Habib Shalih bisa jadi seperti beliau. Tadi kan dikatakan, kok bisa jadi sampai Habib Shalih itu? Kok bisa jadi Habib Shalih? Doa nggak pernah ditolak. Kuncinya nggak pernah maksiat. Ibadahnya dijaga, maksiatnya ditinggalkan. Yang perempuan tutup auratnya, haram dibuka-buka. Hadir majelis kudungan, di rumah pakaian ketat, kudungnya nggak dipakai, banyak. Yang muda-muda joget-joget di TikTok banyak. Dangdutan, goyang kanan, goyang kiri banyak. Haram, dosa, nggak boleh. Ini saya pesan untuk rutinan ini, mulai minggu depan yang laki sama perempuan pisah. Jangan gabung ini kayak suami istri. Ini panitianya dikondisikan, mulai minggu depan yang laki dipisah sama yang perempuan. Ini saya bingung, yang mana yang laki, yang mana yang perempuan ini. Ini ada yang perempuan di sini. Mulai minggu depan pisah, siap? Jangan sampai hadir majelis niat dapat barokah, niat dapat pahala, yang datang malah murka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dapat barokah, amin ya rabbal alamin. Mulai minggu depan pisah, yang laki di pinggir, yang perempuan di pinggir. Ini kayak suami istri semua ini. Oh saya nggak nafsu, beb, saya nggak syahwat. Anaknya banyak nggak syahwat. Anaknya ake, bojone papa nggak syahwat. Oh dari mana nggak syahwat? Dan pada malam hari ini kita bertepatan dengan akikoh ya. Nggih. Bertepatan dengan akikoh dari putri yang dinamai dengan siapa tadi?
gaya Robi'atul Adawiyah. Wah, ini namanya luar biasa, Robi'atul Adawiyah. Robi'atul Adawiyah itu perempuan yang hebat pada zamannya. Ibadahnya Masya Allah, gak pernah hadir majelis campur ini, gak pernah. Robi'atul Adawiyah itu, Robi'atul Adawiyah itu kalau hadir majelis gak campur gini. Ini mudah-mudahan si putri Robi'atul Adawiyah sama seperti Robi'atul Adawiyah yang asli. Amin ya Rabbal. Dikatakan Nabi SAW, al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Jadi ketika seorang anak lahir, merocot, lahir, itu anak tersebut tergadaikan dengan akikohnya. Jadi kayak ada yang ngikat gitu. Kalau sampean gadaikan barang, barangnya nggak bisa diambil kecuali lunas, dibayar utangnya, baru barangnya diambil. Nah, anak itu seperti itu. Ketika lahir dia terikat. Ketika dibayar akikohnya, disembelihkan kambingnya. Kalau perempuan kambingnya 1, kalau laki-laki kambingnya 2, maka ikatan tersebut terlepas. Ini maksudnya apa? Tergadaikan dengan akikohnya. Maksudnya anak tersebut kalau tumbuh gak bisa sama seperti teman-temannya. Pasti beda kalau gak diakikohi. Jadi biasanya kalau ada anak-anak yang nakal itu biasanya mungkin belum diakikohi. Yang mesakat-mesakat itu gak diakikohi. Al-Imam Ahmad berkata, orang yang belum diakikohi, makna dari murtahinun bi'aqiqatihi, anak tersebut tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Ini mudah-mudahan Robi'atul Adawiyah bisa mensyafaati keluarganya, bisa mensyafaati orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ini kita perlu tahu ya, ketika seorang anak lahir, itu ada tanggung jawab bagi orang tua. Nabi SAW berkata, min haqqil walad ala walidihi thalathatu asya. Ada 3 perkara yang itu merupakan hak anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Ini anak punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Jangan tiap malam Jumat rutin buat anak, tapi gak bisa didik anak. Anaknya 10 gak ada yang bisa baca Fatihah. Malam Jumat gak pernah libur. Dek bangun malam Jumat, tapi gak bisa merumat anak. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza wulid. Namanya diperbagus, diberi nama yang baik. Ini contohnya, diberi nama Robi'atul Adawi. Ini nama yang baik, bagus. Beri nama Tony. Ketika ditanya, kok dinamai Tony? Iya, ada di Quran. Apa? Syaitoni. Kalau kasih nama yang benar, kasih nama Salbut, Kisro, ya nggak enak hidupnya. Nama itu bisa jadi penyebab dalam kehidupan. Nabi SAW ketika Islam sudah tersebar, banyak orang-orang yang dirubah namanya oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad, lahir, itu Sayyidina Ali mau ngasih nama Harb, artinya perang. Orang Arab itu suka yang sangar-sangar, perang carok, itu senang pada zaman jahiliyah. Ketika lahir ditanya oleh Nabi, siapa namanya? Mau aku kasih nama Harb ya Rasul, perang. Kata Nabi apa? Jangan, kasih nama Hasan. Hasan itu artinya bagus, baik. Nabi suka nama-nama yang baik. Jadi Sayyidina Hasan, kalau punya anak kasih nama yang baik. Yang kedua, apa kata Nabi? Ayyu'allimahul Qur'an idza agal. Diajari Quran
diajari ilmu agama. Bukan disekolahkan S1, S2, S3, 4, S tungtung semua nyampur. Tapi baca Fatihahnya nggak bisa, sholatnya nggak bener. Kalau sampean mati, yang bacain Yasin siapa? Bawa HP, diputer Yasin, ditempelkan ke kuburan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Diajari Quran, diajari agama, sholatnya dibenarkan. Anak itu bisa menjadi pensyafaat, juga bisa menjadi orang yang menjerumuskan Anda ke dalam neraka. Ada orang dihisab oleh Allah. Oh, ini sholatnya benar, puasanya benar, ngajinya benar, baca Qurannya benar, masuk surga. Di belakang ada yang teriak, ya Allah, masukkan dia ke neraka. Siapa kamu kok nyuruh dia masukkan ke neraka? Aku anaknya ya Allah. Masukkan dia ke neraka. Aku anaknya ada di neraka, gak pernah diajari ngaji, gak pernah diajari sholat, gak pernah diajari puasa, gak pernah diajari hal-hal yang baik. Aku masuk neraka karena orang tuaku gak pernah ngajari baik. Yang tadinya masuk surga digeret masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, yang ketiga, ayyuzawwijahu idza adrak. Kalau anak udah besar, dikawinkan. Jangan dibiarkan sendirian, kesian. Sampean punya suami, anaknya kawinkan. Kalau nuntuti. Mudah-mudahan kita semua dapat barokahnya hadir majelis ini, amin ya rabbal alamin. Semoga pulang dari sini sholatnya dibenarkan, puasa antar puasanya dibenarkan, amin ya rabbal alamin. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل